Assalamualaikum Tribuners. Hari ini kita akan diskusi dengan tokoh muda, pengusaha muda, mengenai berbagai hal ya, terutama mengenai kopi Sumatera Selatan. Kita sambut Bang Pebi Anggi Pratama, anggota Komisi 1 DPRD Kota Palembang yang juga Ketua BPC HIPMI Palembang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Siap. Betul ya? Betul Bang. Betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Luar biasa ini. Senang bisa hadir di sini. Ini sudah berapa lama ini menjadi Ketua BPC HIPMI? Menjadi Ketua BPC ini baru terpilih kurang lebih 1,5 bulan. 1 bulan setengah. Ya, dan belum pelantikan. Pelantikannya insya Allah di bulan Agustus. Tapi sudah berapa lama menjadi pengurus atau anggota HIPMI. pengusaha? Iya nih. Saya di HIPMI masuknya di tahun 2019. 2019, 2022 kan 3 tahun masa jabatannya. Ya. Itu sebagai ketua bidang. Lanjut lagi di 2022 sampai dengan 2025 sebagai sekretaris. Nah, dan sekarang mendapatkan amanah jadi ketua periode 2025-2028. Gitu. Cukup panjang lah ini. Panjang, sudah periode ketiga. Jejak Siap. di organisasi HIPMI. Betul. Jadi Bang Pebi ini sebagai pengusaha mengawalinya apa, di bidang apa? Saya pada tahun 2017 akhir, 5 Oktober 2027 itu 2017 mendirikan PT di bidang properti, gitu, di rumah subsidi fokusnya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Alhamdulillah. Di kawasan mana nih? Di kawasan daerah Sako. Memang banyak rumah subsidi sana ya? Rumah subsidi, betul. Daerah Borang tuh. Sampai sekarang masih ada ya? Sampai sekarang ada. Maksudnya unit baru di betul. situ ya? Iya. Menarik ini. Iya, kalau mau ngobrol soal rumah subsidi boleh juga ini ya? Boleh juga. Tips ini. Betul. Karena untuk rumah subsidi ini tantangannya anak-anak muda juga yang mau beli rumah. Betul. Ya kan? Karena anak-anak muda yang baru nikah ataupun yang selama ini ngontrak, kan lebih baik kita harapkan itu mengambil rumah subsidi yang memang ya diprioritaskan oleh pemerintah, kan, diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti itu. Apa yang membuat Bang Pebi ini tertarik memulai usaha di properti itu? Nah, jadi memang mindset saya dari SMA sering membaca buku-buku kaitannya dengan usaha ya. Nah, dari situ termotivasi dan kebetulan belajar dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Dari 2012 sampai dengan 2017 itu sudah mulai belajar di dunia properti. Posisi SMA ini? Posisi tamat SMA. Tamat SMA. Kuliah berarti ya? Ya, saya kuliah 2011 masuk. Nah, itu mungkin semester 2 lah. 2012 itu sampai 2017 itu sudah mengikuti proses di bidang usaha properti. Dari orang tua? Dari orang tua, tapi di situ ada peran sebagai bidang administrasi, bidang pelaporan di lapangan. Dulu kan masih banyak manual ya, tidak secanggih sekarang kan. Termasuk ya kalau kami itu tiap Sabtu Om6 kan. Jadi ketika 2017 selesai S2, langsung buka PT, langsung jalan. Nah, itulah cikal bakal modal ya untuk maju menjadi caleg di 2019. Gitu. Alhamdulillah ada rezekinya ya. Jadi waktu 2017 itu memulai perumahan sendiri, terlepas dari sudah lepas keluarga. Di 2017 sendiri-sendiri. PT-nya beda-beda sudah. PT-nya udah beda-beda. Gitu. Apa yang membedakan dulu masih belajar sama orang tua, sekarang sudah sendiri? Ya, kalau dulu kan kita tuh dihadapkan dengan sesuatu yang baru, tantangan baru.
Yang dulu ya memang bisa sinergi kan sama berbagai pihak. Nah sekarang ketika buka PT, ketika ada masalah, ada hambatan, mau tidak mau kita harus mandiri untuk menyelesaikannya. Nah, tapi enaknya mentor ada kita, baik dari lingkungan maupun dari segi asosiasi. Nah, kita gabung juga dengan asosiasi perumahan. Dan itu kan banyak teman-teman yang sudah senior, tempat kita belajar gitu. Jadi Apersi atau apa namanya? Ray. Ray. Ya, Ray. saya dulu dari 2017 sampai dengan 2025 itu di Apersi sebagai wakil ketua. Nah, di 2025 ini hijrah ya, hijrah ke Ray seperti itu. Jadi dapat ini juga mentoring dari Ya, sesama ini, sesama, yang lebih senior mungkin ya. Ya, pada dasarnya sudah sama-sama kenal semua kan, baik di Apersi maupun Ray. Tapi penting, bagi kami penting di situ tempat kita diskusi tentang kondisi perumahan saat ini kan, terutama subsidi. Karena rumah subsidi ini ada syarat dan ketentuan dari pemerintah. Ada aturannya seperti ini speknya, syarat juga untuk konsumen diatur gitu kan. Karena rumah subsidi tadi kan, jadi biar tepat sasaran maksud dari pemerintah itu. Gitu Bang Budi. Tadi agak terlewat ini ya. Sebelum menjadi PB yang sekarang ketua HIPMI, ya, anggota dewan, Ya. sempat kuliah tahun berapa? 2000? Saya 2011 sampai 11. dengan 2015 itu Di mana itu? Fakultas Hukum Muhammadiyah. Fakultas Hukum. Nah, bulan Mei wisuda, Agustus sudah kuliah lagi. S2 di S2 di Unsri, notaris. notaris. Nah, dan 2022 ini saya ambil kuliah lagi S3 di Unsri juga sampai sekarang, ilmu hukum. Ilmu hukum Ilmu ya. hukum. Berarti status notaris ini. Belum sempat buka notaris ini. Oh, belum. Belum sempat jadi notaris, sudah masuk ke dunia politik. Lengkap ini sudah. Berarti nanti dokter kira-kira 2 tahun lagi? Insya Allah harusnya 2 tahun lagi itu sudah tuntas sih. Karena saya sudah masuk tahun ketiga ini. Tahun ketiga kuliahnya, ya? iya. Iya. Mudah-mudahan lah secepatnya. Gak apa-apa, agak lama, ilmunya banyak. Siap Bang. Iya, keren. Bang Pebi, ini Siap, Bang. kita Tribun ini sedang kampanye ini. Kopi Sumatera Selatan, Sumatera kopi Selatan. Sumsel. Siap. Ya, kopi Sumsel. Secara produksi nomor 1 Betul. di Di Indonesia. Indonesia. Tapi kita berharap ini terus berkembang. Betul. Karena pihak yang dilibatkan cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Betul. Kopi ini kan perkebunan rakyat juga ya. Iya, betul. Ada berapa? Ada lebih dari 100.000 Lebih 100.000. rumah tangga ya, Iya, yang terkait dengan itu. Gimana Bang Pebi melihat kopi Sumsel ini supaya lebih lebih dikenal, Ya, lebih luas pasarnya? betul. Apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut kami dari sisi usaha, kopi di Sumatera Selatan ini merupakan potensi. Potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Sumatera Selatan. Dari sisi kualitas, kita siap bersaing ya. Kita siap bersaing dengan kopi-kopi yang ada di Indonesia maupun di dunia ya. Nah, tinggal inovasi-inovasi dalam pengembangan pemasaran. Pertama pemasaran, kedua ya rasa memiliki masyarakat Sumatera Selatan dengan kopi hasil perkebunan kita sendiri gitu. Untuk apa kita punya kopi yang produksinya banyak, kualitas yang baik, tetapi kita sebagai warga Sumatera Selatan lebih senang pakai minum kopi orang luar gitu kan. Nah, insya Allah kalau masyarakat Sumatera Selatan pun sudah memulai menikmati kopi kita sendiri, ikut mempromosikan, ikut memasarkan, ikut bercerita kepada teman-temannya baik yang di luar Sumatera Selatan maupun di tempat lain, insya Allah kopi kita tuh lebih dikenal. Karena dikenal nih biasanya tuh ada yang pendapat rasa ya. Oh, rasa kopi ini seperti ini. Mungkin orang tertarik kan. Dicoba kan, sudah dicoba apakah betul atau tidak rasa itu sesuai kualitasnya. Jadi kami berharap kita semua warga Sumatera Selatan itu mulailah
terus menyebarkan informasi-informasi baik untuk kopi Sumsel kan. Jangan taunya kopi Semendo tapi tidak tahu rasanya gitu kan. Nah, dan di kami juga di HIPMI juga ada teman-teman yang fokus di bidang itu. Jadi dia ngambil kopi di daerah Pagar Alam, Semondol, dan dia distribusikan kepada kafe-kafe yang memang coffee shop gitu. Oh ini kopi lokal kan, gitu. Di Palembang maupun di luar? Di luar, ya di Palembang maupun di luar. Nah, dan juga kalau bisa harapan kita kopi itu kan biar bisa dikenal di tingkat nasional itu ya tadi kerjasama pengusaha-pengusaha dengan pecinta kopi itu ada coffee shop di bandara. Bukan hanya di bandara Sumatera Selatan, tapi di bandara seluruh Indonesia. Ini loh kopi Sumsel, gitu. Kita tuh baru tahu kopi itu berkualitas atau tidak tuh setelah dibandingkan. Nah, ya gimana orang mau membandingkan kalau memang tidak tahu produknya yang mana, seperti apa rasanya. Gitu. Jadi kami sangat berharap dan sangat senang dan mengajak ya pengusaha-pengusaha Kota Palembang khususnya yang punya usaha coffee shop dan lain sebagainya, mulailah menjual kopi produk itu ya dari Sumatera Selatan. Tuh, dimulai dari situ dulu. Ya. Karena banyak ya di Palembang nih ya, kafe-kafe ini ya. Iya, kadang banyak. Dan kafe-kafe baru juga bertumbuh, artinya apa ya? Budaya kopi ini betul. makin rame lah. Makin rame. Iya. Di HIPMI sendiri, gimana antusiasme para wirausaha atau pengusaha kopi atau coffee shop ini yang ya, bergabung di HIPMI? Ya, saya lihat sudah ada beberapa pengusaha di bidang coffee shop yang sudah bergabung di HIPMI ya, dari yang pengusaha kecil, sedang, bahkan sudah besar yang sudah memiliki cabang di Palembang kan. Nah, ketika kami diskusi untuk bergabung di HIPMI, beliau langsung respon kawan-kawan. Pentingnya kenapa pengusaha itu gabung di HIPMI? Kami pengen pengusaha ini bersikap mempunyai jiwa sosial. Jiwa sosial, nasionalisme, peduli akan lingkungan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pengembangan usaha itu sendiri, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan yang paling penting kita tahu potensi kita yang ada ini kopi tadi, kita sama-sama kembangkan gitu. Jadi kami di HIPMI itu mengedukasi kawan-kawan tuh, ayo dong kita peka nih dengan kondisi sosial, dengan peluang dan potensi yang ada. Kan kopi itu kan potensi yang ada di Sumsel selain sumber daya alam, Bang Yudi ya. Nah, kopi itu ya potensi yang harus kita kembangkan kan. Nah, kalau bergabung di HIPMI, kita sama-sama untuk saling membesarkan. Bukan hanya untuk membesarkan pribadi masing-masing kan, tapi kami pengennya setelah gabung di HIPMI kita tumbuh bersama, usaha kita berdaya saing, usaha kita berkelanjutan, kita juga peduli dengan kondisi sosial. Jadi dengan gabungnya HIPMI ya siap-siap nanti kita harus berkontribusi untuk pemerintah Kota Palembang. Kegiatan pemerintah Kota Palembang kita harus sinergi, kolaborasi gitu. Maupun kegiatan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Gitu. Apa yang terdekat ini atau yang ke depan, kegiatan atau program yang sejalan dengan pemerintah Kota Palembang? Nah, kami sejauh ini sudah ikut kegiatan bersama, sinergi dan kolaborasi itu Pasar Murah. Jadi selama ini Pasar Murah itu kami sudah hadir di 8 kecamatan membantu dalam bentuk bantuan subsidi telur. Kalau dihitung hampir 1,5 ton lebih lah telur itu kami subsidi. Jadi konsepnya selama berapa? Selama dari bulan puasa kemarin. Oh, baru tahun ini ya? Baru, karena itu waktu masa saya mengikuti pemilihan. Jadi ada masa kampanye. Pas kampanye itu kami start dari bulan puasa sampai sekarang itu 8 titik sudah hampir 1,5 ton. Jadi kalau di pasaran telur itu mungkin di angka 27.000 per kilo. Dan kami jual ke masyarakat cuma 20.000. Kadang kami bawa 100 kilo itu 15 menit sudah habis, Bang Yudi. Nah, ini belum kebentuk kepengurusan.
Nanti setelah dibentuk kepengurusan, lebih enak lagi. Mungkin subsidi telur nanti. Mungkin ke depan kami akan subsidi voucher belanja pasar murah. Nah, itu sudah kami diskusikan. Nah, saya pun yang belum ada kepengurusan, masih masa transisi bisa, apalagi nanti sudah kebentuk kepengurusan. Jadi bidang masing-masing menjalankan tugasnya sesuai dengan program kerja pemerintah Kota Palembang. Jadi sebelum terpilih pun atau sebelum ada kepengurusan sudah jalan dengan Pak Wali Kota ya. Betul, sudah ada contoh ini bentuk sinergi. Nah, kedepannya juga bukan hanya dalam bentuk program kerja, kami juga berharap dapat memberikan saran, masukan terkait dengan kebijakan di bidang perekonomian seperti itu kan. Dan juga pengennya juga kami dapat membantu UMKM yang memang butuh informasi, yang butuh pelatihan, seminar maupun edukasi. Gitu. Ya. Kalau di provinsi kan ada upaya ini meningkatkan wirausaha muda ya. Ya, betul. Sultan muda. Sultan muda. Kalau di Palembang ada upaya seperti itu. Ada upaya untuk seperti anak-anak itu. muda tadi kan ada pelatihan-pelatihan itu ya. Iya, jadi kami pengennya pengusaha itu ya lagi tren sekarang tuh naik kelas. UMKM naik kelas, level up kan. Nah, di HIPMI sudah terbukti, Bang. Saya tahun ke-6 di HIPMI itu merasakan teman-teman yang tahun pertama masuk HIPMI itu tidak percaya diri. Baik sisi personal maupun dari segi usaha. Ketika 2 tahun, 3 tahun berjalan, saya sudah nampak kelihatan. Dia sudah tumbuh secara personal, percaya diri. Public speaking-nya sudah mulai bisa. Biasanya kan ngomong di depan umum kan malu ya Bang, kalau tidak biasa kan. Nah, dari public speaking-nya sudah bisa bernegosiasi, membangun komunikasi dengan baik, dan ditambah dengan usahanya tuh sudah bisa membangun branding usaha gitu. Sebelumnya saya lihat malu-malu, tidak percaya diri, usahanya juga kita tidak tahu secara jelas. Ketika di HIPMI banyak forum diskusi kan, ngopi sambil diskusi. Maka penting itu kopi tadi. Kopi Sumsel ya? Iya, kopi tadi menunjang energi, inspirasi. Gitu. Inspirasi. Ya. Nah, kalau diskusi kita ngopi di mana gitu kan? Nah, makanya ketika ngopi itu ya harusnya kopi Sumsel gitu. Nah, bagaimana kita mau coba kopi Sumsel kalau di kopi shop itu tidak memproduksi atau menjual kopi Sumsel tadi? Itu banyak juga pertanyaan seperti itu, Bang Baby. Bagaimana di Palembang ini, ya, karena Palembang nggak punya kebun kopi kan? Iya. Tapi yang ada adalah untuk konsumsinya. Iya, ya, kafe kan pasti butuh, butuh dan banyak ya di sini. Bagaimana bisa menumbuhkan itu kopi Sumsel itu tersebar di kafe-kafe di Palembang. Paling nggak ikut mempopulerkan juga. Betul. Apa yang bisa dilakukan ya kalau dengan antara pengusaha HIPMI atau asosiasi yang lain ya. Betul. Dan Pemkot Palembang, apa yang bisa diupayakan itu? Kalau boleh saran, penting ini harus kita lakukan. Ini tidak bisa kita lakukan sendiri, Pak. Kita harus bersama-sama kolaborasi dari semua unsur, baik pemerintah, baik pengusaha, dan bahkan ini dari Tribun itu. Dari Tribun itu sendiri kita sama-sama, kalau harapan kami kita mengundang pengusaha-pengusaha coffee shop yang ada di Kota Palembang. Dan kita ajak juga tim ahli kopi lah ya, yang ahli kopi yang tahu kualitas kopi Sumsel ini seperti apa. Untuk apa? Untuk mengedukasi, menyampaikan informasi, dan membuka jalan atau ruang tempat-tempat produksi kopi itu, distributornya siapa, biar bisa kerjasama langsung di situ. Dan kita sampaikan, kita buat perbandingan bahwasannya tadi kopi Sumsel ini kualitasnya tidak kalah dengan kopi-kopi di luar sana. Outputnya apa? Outputnya kita berharap coffee shop yang ada ini kita syukur sudah pakai kopi Sumsel, Bang ya. Nah, kalaupun belum, nah ini produknya, ini rasanya, ini ahli yang sudah menilai perbedaannya dengan kopi luar, gitu kan? Kelebihan dan kekurangannya. Kita hadirkan juga ini distributor yang ada di pusatnya, bisa komunikasi. Kan kadang orang nih coffee shop yang ada ini kan sudah nyaman dengan
langganan dia tempat ngambil kopi. Nah, syukur-syukur langganannya tuh kopi Sumsel kan Bang. Nah, Iya, iya, iya. ya ini kita hadirkan, nah inilah alternatif. Kita undang, jadi siapapun yang berminat, jadi dari berbagai pihak, dari eh, penjual kopi shop dalam hal ini, dari distributor kopi kan kita hadirkan. Siapa tahu nanti ada aturan dari pemerintah Kota Palembang, baik Perwali ataupun Perda dan sejenisnya, bahwasannya ya tadi coffee shop yang di Palembang ini harus 30% kah, 50% kah produk lokal. Nah, itu lebih bagus kan? Bagus. Jadi mau tidak mau harus ada kopi lokal yang disedia di coffee shop-nya. Nah, gitu. Tujuannya apa? Ya tadi lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak permintaan kopi, maka yang produksi juga semakin banyak butuh pegawai-pegawai baru, tenaga kerja baru kan. Iya, iya, iya. Produksi semakin banyak kan pasti kan. Jadi dari sisi regulasi memungkinkan itu ya. Memungkinkan saja, Pak. Makanya tadi perlu ada diskusi, Ya, ada forum, kesepakatan dulu lah ya. kesepakatan dulu gitu. Siapa tahu ada usulan dari yang owner coffee shop ini kan, usulan kaitan variasi kopinya, kadar atau dan sejenisnya kan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Palembang. Jadi memang kalau ada atau ada perhatian dari berbagai pihak ini kita bisa usulkan ya ke Dewan, Betul. ke Pemkot, Betul. ada regulasi yang bisa Iya, mendukung. Betul. Kami dari HIPMI pun siap membawa aspirasi ini. Kalau memang ada saran masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan kan, bisa kami perjuangkan melalui HIPMI bisa. Untuk apa? Untuk produk lokal ini diberdayakan kan, dimanfaatkan. Bahkan kita sama-sama ya marketing terbaik itu dari mulut ke mulut, Bang. Betul. Iya, kalau Bang Yudi sudah ngomong kopi ini bagus, pasti karyawan-karyawan di Tribun juga pasti, oh bagus ya ternyata, enak ya gitu. Gitu. Iya, iya, iya. Karena Sebelum sudah sambung ada kita tips. coba Boleh dulu kita ini kopi Pagar Alam. Oh, nih. kopi Pagar Alam, siap. Robusta. Saya juga pecinta kopi, Pak. Oh, apa? Kopi apa yang ini? Robusta atau Arabica? Saya lebih ke Arabica. Sama gitu. Sama. Iya, iya. Dan juga saya suka kopi tanpa gula. Iya, iya. Karena iya. nikmatnya kopi itu tanpa gula. Gitu, itu menurut pendapat saya. Karena keorisinalan kopi itu akan terasa ya tadi tanpa gula kan. Nah, sudah kita rasakan sendiri kopi Sumatera Selatan kan, kualitasnya kan ringan diminumnya kan. Sudah coba semua nggak? Atau Atau apa daerah mana yang sudah saya dicoba? kalau ke Aceh pasti beli kopi. Karena ya Aceh identiknya kopi, gayo kan. Nah, di daerah timur juga kayak di Labuan Bajo juga pasti beli kopi gitu kan. Nah, yang dihadirkan di berbagai tempat yang sudah didatengin tadi, bahwasannya kopi itu merupakan produk unggulan, produk premium, dikemas dengan kemasan yang menarik perhatian. Dan di tempat oleh-oleh itu kadang mata itu tertuju pada kopi. Nah, di Palembang pun bisa kita lakukan, walaupun kita bukan penghasil kopi kan. Nah, oleh karena ini, Sumsel lah ya. ya, oleh karena ini ibu kota provinsi, Ya. Palembang ini merupakan garda terdepan dalam memasarkan kopi-kopi Sumsel kan. Betul. Gitu. Dan tadi soal kualitas, soal rasa tidak diragukan gitu. Ya karena udah diakui dunia. Sudah diakui dunia, produksi kita terbanyak, dan nama kopi yang ada di Sumsel ini sudah menasional juga kan, mendunia juga kan. Kopi Semendok, kopi Pagar Alam, dan lain sebagainya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi wisatawan kalau datang atau mau pergi ya pulang ke daerahnya di Palembang nih, Ya. selain pempek bisa kopi juga. Bisa kopi, dan itu bisa jadi oleh-oleh. Dulu mungkin oleh-oleh Palembang apa pempek. Nah ini kita ubah mindset, kita sama-sama gotong royong. Kalau ke Palembang ini oleh-oleh selain pempek apa? Kopi. Nah, itu harapan kita kan. Tapi tadi harus kita branding kopi Sumsel ini dengan cara seperti ini kan. Dikit-dikit, lama-lama nanti menasional bahkan mendunia kopi Sumsel. Kan?
Seperti itu. Ya. Ini usulan yang menarik ya, Kang. Iya, Tapi yang tadi itu yang soal misalnya kuota, coffee shop ada kuota, Iya. entah apalah bentuknya Iya. ya, apakah kuota atau Iya. ada Minimal apa, ada produk ada kopi, produk ya kopi Sumsel lah gitu. untuk masuk ke apa namanya usulan ke pemerintah ya. Iya, Tapi bisa. mestinya siapa yang paling berkepentingan? Para pengusaha kopi atau petani, atau kan nggak ada petani juga di Palembang? Iya, paling ya distributor kopi kan, supplier kan. Ya semestinya ini walaupun di Palembang tidak ada tidak ada kebun kopi, tapi Palembang ini kan garda terdepannya dalam pemasaran kopi tadi. Jadi sah-sah saja, misalkan Palembang menjadi pelopor untuk membuat kebijakan yang nantinya akan kita diskusikan. Apakah ini bersifat positif untuk produk lokal? Tentunya kalau kita bicara positif, pasti positif, ini Bang. Karena ya sayang sekali kan ketika kopi shop di Palembang ini menjamur, tapi yang dipakai bukan produk Sumatera Selatan. Itu sangat disayangkan. Sedangkan kita tahu di mana-mana itu biasanya tuh dalam produksi itu harus ada syarat produk dalam negerinya kan. Nah, begitu juga di Palembang, bisa kita terapkan itu. Bisa kita terapkan gitu kan. Bahannya tuh ataupun kopinya tuh kopi Sumatera Selatan. Tidak semuanya, tidak 100%, ya 30% udah cukup gitu. Gitu. Karena tadi kita PD-nya tuh kopi kita bisa bersaing dengan kopi-kopi yang lain. Lebih gampang juga kan daripada kita di luar Sumatera Selatan kan Bang. Nah, Sumatera Selatan ya paling dari Muara Enim dikirim, dari Pagar Alam dikirim kan. Tuh. Oku Selatan ada juga kan. Iya. Tapi apa ya kendalanya ya untuk semakin menarik atau terbentuk ekosistem yang kopi yang sehat itu yang di Palembang ini ya, dari kopi Sumsel itu. Kendalanya apa itu? Ya kendalanya tuh mungkin yang pencinta kopi ini kadang cuman persentasenya sedikit. Kebanyakan anak muda tuh sekedar ngopi saja Bang gitu. Jadi perlu kita edukasi manfaat minum kopi apa, terus dari manfaat minum kopi, terus juga kita dengan mengkonsumsi kopi Sumatera Selatan manfaatnya itu apa. Kan mereka tidak berpikir sejauh itu. Yang penting datang ke tempat kopi shop ngopi, tapi tidak berpikir kopi ini kopi dari mana ya asalnya ya. Kalau kita diskusi sama pecinta kopi Bang, dia pasti sudah tahu, oh ini kopi premium ini. Dari rasa pun dia sudah tahu. Nah, yang pecinta kopi sejati itu mungkin di Palembang ini presentasinya masih kecil. Yang ada cuman peminum kopi, bukan penikmat kopi. Kalau penikmat kopi dia menikmatin, wah ini pas ini. Ini enak ini kualitasnya ini luar biasa. Nah teman saya itu oleh karena dia penikmat kopi, jadi dia tahu rasa kopi yang bagus sama tidak. Itu kawan-kawan di HIPMI itu tahu kan. Kalau peminum kopi, ya yang penting enak di lidah gitu. Nah, kalau penikmat, wah ini nikmat banget kopi ini kan. Dan yang peminum kopi kan campur juga ya. Tapi itulah yang realita bisnis itu ya di sini ya, teman-teman pengusaha kopi juga, kopi shop juga mengimbangi itu kan. Dia harus melayani juga kan. Yang minta campur susu lah, gula aren lah, ya kan macam-macam itu. Karena bisnisnya banyak di situ juga. Banyak. Sehingga keorisinalan kopi yang memang enak itu tidak dirasakan kan oleh peminum kopi ya. Namanya dia, penting zaman anak-anak sekarang kan manis, terus enak, seger kan. Nah, jadi kita pengennya mindsetnya kepada peminum kopi jadi penikmat kopi gitu. Kopi yang sehat bagaimana? Kopi yang kan apalagi yang lambung kan. Kalau minum kopi yang terlalu asam mungkin berdampak kan. Nah, kita edukasi manfaat kopi. Orang nih Bang, kalau menurut saya senang mengkonsumsi sesuatu tuh karena ada manfaatnya. Oh, minum kopi ini, manfaatnya ini. Pasti lain kali dia dicarinya kopi yang untuk
seger apa gitu. Nah, di situ kita sampaikan di coffee shop itu manfaat mengkonsumsi kopi Sumatera Selatan. Nah, satu, kualitas terbaik. Dua, turut serta membuka lapangan pekerjaan, menaikkan pertumbuhan ekonomi gitu, mensejahterakan petani. Gitu kan. Jadi mereka lebih tertarik kan. Mau pesan yang itu pokoknya itu kan. Iya. Gitu. Langkah-langkah strategisnya. Betul. Tuh. Banyak ide nih ngobrol sama pengusaha muda ini Iya. ya kan. Ada yang kuota di apa namanya kopi shop. Kopi shop harus ada kopi Sumsel. Nah, Tuh, gitu. gimana caranya oleh-oleh ini juga kopi. Bukan hanya pempek jadi Bukan kopi. hanya pempek ya kopi ya. Lalu Betul. soal penikmat dan peminum kopi ini Iya, edukasi tentang manfaat kopi ya. Kalau peminum minum aja gitu. Kalau penikmat kan beda. Taste-nya tuh kan beda rasanya. Yang menarik tuh soal oleh-oleh Palembang ini. Ya. Betul. Pempek itu sudah luar biasa ya Luar ininya biasa. ya. Bahkan untuk konsumsi sehari-hari pun, Betul. konsumsi domestik pun besar ya. Besar. Setiap hari jadi Iya. ini. Bagaimana caranya kopi bisa menuju ke arah situ ya? Kopi Sumsel maksudnya. Iya. Menjadi kayak Pempek tadi ya. pempek tadi. Kalau di Aceh itu kan seperti kita katakan ada mie Aceh, ada kopi gayo kan. Nah, karena itu sudah ditanamkan Aceh itu ini loh. Kalau di Palembang pempek. Nah, kalau bisa selain pempek kopi juga mindset kita tanamkan mindset kepada warga Palembang dulu kan. Oleh-oleh bukan hanya pempek, bisa kopi juga. Nah, cuman ya yang menjadi permasalahan di tempat oleh-oleh yang ada di Palembang ini, harapan kita lebih menggencarkan gitu kampanye kopi lokal, kopi Sumsel ini dengan kemasan yang menarik, kemasan yang cantik, premium. Kan biasa tuh oleh-oleh itu kan ada, oh ini premium nih. Nah kalau sudah premium itu biasanya orang tuh beli karena untuk ngasih ke orang lain. Nah kalau di tempat pusat oleh-oleh baik di kota maupun di bandara ataupun stasiun, ada label itu, kampanye besar-besaran itu, mungkin jadi magnet Bang. Jadi magnet orang untuk membeli. Jadi bawa pempek, paketannya kopi gitu. Dengan dasar apa? Kopi yang kemasan yang menarik, kemasan yang premium, ditunjang dengan rasa yang memang luar biasa. Jadi termasuk di menu. Kita perhatikan Bang ya, kalau kita di coffee shop baik di kota maupun di bandara atau dimanapun, jarang sekali kita lihat menu kopi Semendo, kopi asli Sumsel, kopi Pagar Alam. Jarang sekali, paling yang ada kopi latte, kopi susu, americano dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung harusnya di coffee shop itu tuh disampaikan kopi Semendo asli atau dan lain sebagainya. Itu menjadi daya tarik, dicoba, diminum, dinikmatin, baru mau beli nanti. Oh ini bagus, oleh-oleh. Karena sudah dicoba kan. Nah, biar apa nanti ya ke depannya paketan oleh-oleh itu bukan hanya pempek, bukan hanya tekwan, tapi kopi juga. Jangan-jangan pengusaha itu, ya kalau memang ada peminatnya, laris pasti mereka jual kan. Iya, Jangan-jangan masih ragu juga ini kalau kita jual kemasan kopi Sumsel gitu, betul. belum ada pembeli Ya, gitu. memang kalau kemasan yang premium itu harganya mahal daripada pasarannya. Tapi tadi ada pasarnya sendiri gitu. Kalau yang bawa oleh-oleh ini biasanya uangnya lebih kan Bang. Nah, gitu. Nah, yang uang lebih ini kalau mau beli produk, dia pasti yang dijaminnya kualitasnya sama kemasannya. Karena untuk memberi orang lain kan. Nah, dan kopi ini bukan produk yang mahal. Semua kalangan bisa. Betul. Minum. Apalagi dibanding pempek. Dibanding pempek. Kalau yang satu dus itu ya. Betul. Nah, kopi itu kan di satu lain awet, Bang. Iya. Awet, tahan lama. Ya kalau pecinta kopi itu, yang saya tahu kawan-kawan itu kalau berangkat keluar kota tuh bawa kopi dari Semendo tuh. Bawa sendiri, Bang. Jadi kalau mau kopi, keluarin dari tas, seduh sendiri. Sudah terbiasa dengan kopi Sumsel. Nah, yang belum terbiasa ini, tugas kita. Iya. Makanya kita harus sering ngobrol-ngobrol ini. Iya, betul. Tapi ini hebat juga nih.
Bang Pebi nih, Iya, pengusaha properti paham soal Ya. kopi ini ya. Karena Karena nggak bisa bangun rumah kalau nggak ada kopi. di HIPMI ini Bang ya, lebih sering ngopi Bang. Jadi jujur saya tuh tipe orang yang kalau tidak ada kerjaan lebih banyak istirahat dibanding nongkrong. Oke. Nah sejak di HIPMI ini lebih banyak diskusi di tempat ngopi dari satu coffee shop ke coffee shop yang lain. Jadi saya tahu kopi enak di sana, kopi premium di sana gitu, kopi yang dengan makanan yang enak di sana. Tetapi sangat jarang sekali saya temukan di coffee shop tersebut itu tadi ada menu, ada info kopi Sumsel asli. Iya. Kita perhatikan kan, kita keliling coffee shop. Atau jarang ada mindset begini. Kita ngopi di sana, ini ada kopi Semendo. Nah, Atau di sini ada kopi Pagar Alam. iya betul. Belum ya? Seperti Belum, itu ya? bahkan kita tidak tahu yang kita minum ini kopi dari mana gitu. Yang ada cuma ya tadi secara umum gambarannya kan kopi latte, americano, espresso, cuman itu aja. Harusnya dibuat kopi espresso asli Semendo. Kopi espresso dikasih pilihan. Iya. Pagar Alam mungkin. Oh, hari ini aku nak minum kopi Semendo. Besok nongkrong lagi coba yang Pagar Alam kalau aja enak kan. Jadi nanti aku kayaknya cocok dengan kopi Pagar Alam. Jadi tidak sebut lagi Arabica Robusta, jadi sebutnya Semendo, Pagar Alam, apalagi yang ada produk Oku kan, Oku Selatan dan sebagainya. Ya Nah, pasti ini juga tidak sedikit kan yang di kafe-kafe di Palembang nih, saya tahu juga ambilnya dari Pagar Alam, Iya. dari Lahat, dari Betul. Semendo ya. Mungkin sosialisasi. Iya. Informasinya, edukasinya. Nah, dengan ada kebijakan minimal edaran lah atau informasi di coffee shop itu ya buatlah semacam flyer atau poster bahwasanya kopi yang ada di sini produk lokal. Oh, jadi tahu kita. Iya. Ternyata. Atau keterangan kami menyediakan kopi lokal gitu ya. Oh, tahu kan. Syukur-syukur di menunya dibuat, Bang. Kopi ini, kopi espresso, Semendo tadi saya bilang, kopi espresso ini Pagar Alam. Jadi udah tahu kan, enak ya ternyata, gitu kan. Ya, kalau orang penikmat kopi ini biasa sering membandingkan. Gitu. Nah, cuman yang dibandingkan itu tidak tahu, Bang. Yang kita bandingin kopi nih. Tidak tahu asal kopi ini dari mana. Kita tahu tempat aja, kopi kafe si A sama kafe si B. Nah, harusnya kita tahu, kafe si A nih kopinya Semendo, kafe si B kopi Pagar Alam. Bisa membandingkan, oh enak Semendo atau enak Pagar Alam kan? Iya. Gitu kan. Sekarang saya sering tanya itu kalau habis ngopi. Habis ngopi ya? Beli ngopi itu, beli kopi ini. Dari mana? Kopi dari mana? Kopi dari mana? Ada yang jawab, ada yang tidak, ada yang nggak tahu. Karena dia udah nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi ada yang jawab juga. Ada yang Ini jawab dari Pagar juga. Alam, ini dari Gitu. Semendo, ada yang jawab juga. Iya. Tahu mereka. Tahu. Nah, kan semestinya tanpa kita bertanya, kita sudah menemukan jawaban. Jadi, orang tuh, ini ya kopi Semendo rasanya. Jadi terpapar terus setiap ini kan. Mindsetnya sudah ada. Selama bertahun-tahun, Iya. ini ada tulisan ini kopi Semendo ini. di kafe A ini. Iya. Nah, ini cocok saya Iya, gitu kan. dan ketika ada tamu ke Palembang atau kita keluar kota, saya rekomendasikan kopi Semendo gitu. Karena dia tahu rasa kopi Semendo itu seperti ini. Iya. Kekhasannya tuh seperti ini. Gitu. Iya. Atau tamu habis ngopi gitu kan. Iya. Oh, ini enak nih, kopi apa nih? Iya. Gitu. Nah, besok dia bisa pesan Iya, sendiri kan. betul. Bawa ke daerahnya gitu Iya. ya. Iya. Karena kalau di Palembang nih, kalau coffee shop itu yang ditonjolkan, yang diinformasikan kepada konsumen atau pelanggan tuh bukan kopinya asal dari mana, gitu, tapi lebih ke brand kopi itu sendiri. Brand kopi A, nah kopi A ini diangkat-angkat. Harusnya kopi A ini ngambil kopinya, kopi ini loh. Dari mana? Dari itu ya? mana? Kopi apa ini? Jadi orang terekam kan, ternyata, apalagi kita Sumsel ini kan, Palembang ini kan sedih sekali gitu. Kalau memang kopi yang kita konsumsi ini bukan kopi Sumsel kan. Ada bahasa pepatah tuh kalau ada yang dekat kenapa yang jauh kan. Ya, gitu. Kalau kita bisa majukan usaha lokal, kenapa kita mau majukan usaha orang lain kan. Nah, di HIPMI seperti itu Bang. Jadi di HIPMI itu ya sharing bisnis, matching bisnis sesama kami. Kalau saya misalnya Bang mau nongkrong ke kafe, ada nggak teman HIPMI yang punya kafe? Kita ke sana aja. Mau pakai hotel, ada nggak teman kita yang punya hotel? Kita di sana aja.
Nah gitu. Begitu juga kopi nanti. Berarti logika yang sama kan? Waktu Iya. si teman yang pengusaha kopi ini, Iya. ada nggak kopi lokal yang bisa Nah, kamu harusnya jual? seperti Ya, gitu itu kan? dibanding kopi lain. Iya, iya, Nah, iya. di HIPMI kita tanam mindset seperti itu. Dengan tidak di HIPMI itu walaupun sesama kawan, harganya tetap mentang-mentang sama kawan minta harga murah kan? Tidak. Tapi enaknya di HIPMI itu harga sama full service gitu. Kalau mau pakai ini, pakai itu gitu. Gunakan jasa ini, jasa itu kan. Jadi bantu usaha kawan juga kan. Betul. Gitu. Jangan sama kawan malah rugi kan? Malah rugi. Itu bukan Mentang-mentang berkawan Iya. 50% nawar kan. Nah, kalau HIPMI kadang tidak nawar lagi gitu Bang. Iya, Malu iya. kita mau nawar sama kawan kan. Karena pasti kawan berikan harga terbaik gitu. Nah, harapannya mindset-mindset seperti ini dari pengusaha di HIPMI itu dapat menebarkan manfaat dan kebaikan-kebaikan di pengusaha-pengusaha lain. Karena banyak pengusaha, bukan banyak, ada beberapa pengusaha kadang sibuk dengan usahanya. Udah capek lah gabung organisasi gitu. Padahal dengan gabung organisasi secara tidak langsung kita ajak untuk ikut peduli dengan pertumbuhan ekonomi, buka lapangan pekerjaan, level up, naik kelas gitu kan. Perlu kita diskusi ini kan gitu. Iya, iya. Untuk nambah inspirasi sambil ngopi. Sambil ngopi, ya. Gitu. Tapi memang kalau pengusaha kan pasti yang dicari bagaimana dia bisa itu tadi level up, gitu Level ya, up. omset bertambah, jaringan Betul. bertambah, Iya, ya kan? betul. Itu ditawarkan di HIPMI. Iya, minimal sesama kami lah, minimal. Kita Bang ya, kalau mau kenal sama pengusaha lain, tidak dalam adanya itu susah Bang. Kenal pun saya hai doang gitu. Tapi kalau sudah di HIPMI ya, air akan berkumpul sama air. Pengusaha akan berkumpul sama pengusaha kan. Nah gitu, enak diskusinya. Gitu. Apalagi yang membedakan multi usaha, banyak usahanya. Gitu. Bukan seragam kan. Jadi banyak kan kalau pengen usaha kopi tadi cari pengusaha kopi kan, diskusi bisa apa tahu buka kopi bareng-bareng atau minta ilmunya gitu. Sekarang di HIPMI juga bergabung para pengusaha coffee shop ini. Ada mungkin belum banyak lah 25% lah maksimal. Belum banyak, tapi beberapa pengusaha sudah bisa kami katakan pengusaha besar lah untuk coffee shop di Palembang ini kan. Gitu. Jadi ya kami sering nongkrong tempat dia, ngopi tempat dia. Karena kita tahu kualitas kopinya enak, tempatnya enak kan. Gitu. Berarti cocok lah ini. Ya. Apa namanya? Bang Febi, anggota dewan kita di Palembang ya. Ya, siap. Ketua HIPMI. HIPMI. Berarti menjadi juga duta kopi Sumsel kita. Boleh. Udah banyak ini kita ini. Udah banyak lah. Semua ini ya, mau itu Kapolri, Kapolda ya. Kemarin ketua dewan ya, anggota dewan ya, mantan betul. ketua ini ya. Dan berbagai pihak juga ikut mengkampanyekan, betul. Ya kan, kopi Sumsel. Kopi Sumsel. Ya, itu tadi itu yang terdekat kita kan, ikut membantu mengembangkan yang terdekat gitu ya. Betul. Saya dengar juga akan ada apa pelantikan atau pembentukan pengurus nih. Ya betul. Jadi kami HIPMI Kota Palembang di bulan Juni dan Juli ini sedang open recruitment. Jadi kami dalam hal ini mengundang pengusaha-pengusaha muda Kota Palembang untuk bergabung di HIPMI. Nah setelah bulan Juli lewat, kami fokus pelantikan di bulan Agustus. Nah, oleh wali kota? Oleh yang melantik nanti Ketua BPD Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dan dihadirin oleh Pak Wali. Oh. Jadi kami sudah beraudiensi sama Pak Wali, insya Allah beliau akan hadir di pelantikan kami nanti. Gitu, apa syarat dan ketentuan nih untuk pengusaha-pengusaha muda ini itu? Ya, syarat untuk bergabung dari HIPMI yang pertama dia harus ada usaha Bang. Karena himpunan pengusaha muda kan. Yang kedua harus muda. Jadi maksimal umur 41. Nah, lewat 41 tidak memenuhi syarat berarti. Nah, usaha dibuktikan dalam bentuk legalitas. Nah, itu syarat utama lah. Kalau udah itu ada usaha, umurnya cukup, insya Allah bisa bergabung di HIPMI kan. Walaupun kami ada proses verifikasi, diverifikasi dulu kan. Nah, ini tanggal 16 nanti akan ada gelombang kedua untuk verifikasi pengurus HIPMI. Gitu. Jadi bergabung di HIPMI ini masa jabatannya 3 tahun.
Dan ketua tidak bisa 2 periode, Bang. Cuma bisa 1. Oh. Biar regenerasinya cepat. Nggak bisa di amandemen peraturan. Tidak bisa, karena dari pusat. 1 periode udah cukup kan. Itu baik di daerah maupun di pusat ya? Tujuannya apa? Kaderisasi ini cepat. Kaderisasi, regenerasi cepat. Kalau orang itulah nanti kan. Iya, apalagi kan Nggak ada berkembang dibatasi nanti. umurnya 41 kan? 41. Kalau umur 35 atau 39, 2 periode lewat nanti. Lewat. Nah, Iya. biasanya kalau selesai di HIPMI, itu ke Kadin larinya. Ke Kadin kakak kami juga nginduknya di Undang-Undang 1 tahun 87 tentang Kamar Dagang Indonesia. Nah, jadi HIPMI ini ya adiknya Kadin lah ibarat kata kan. Selesai HIPMI berkadin mudah-mudahan. Gitu. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan bisa menjaring atau menambah ya Iya. para pengusaha muda di Betul. Palembang untuk Iya. ikut memajukan Kota Palembang Iya, betul. melalui HIPMI. Iya, karena jelas daerah itu akan banyak lapangan pekerjaannya, pertumbuhan ekonominya akan cepat apabila semakin banyak pengusaha. Palembang ini Bang ya, ini pernah dijulukin kota entrepreneur. Dibuktikan dengan apa? Di Cindi itu ada bola dunia. Entrepreneur, kota entrepreneur. Itu menjadi bukti bahwasannya harusnya semakin banyak pengusaha, akan semakin banyak lapangan pekerjaan, akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Karena pengusaha ini pasti kan minimal adalah pegawainya walaupun 1, 2. Kan semakin banyak pengusaha, semakin banyak orang dapat lapangan pekerjaan, Bang. Nah, kaitan dengan kopi tadi connect kan? Semakin banyak orang butuh kopi Sumsel, ya berarti petani sejahtera, masyarakat sejahtera, ekonomi tinggi, lapangan pekerjaan terbuka itu. Ya. Kalau boleh sebagai closing apa yang bisa diimbau untuk para pengusaha kopi atau siapapun ya, pengusaha pemerintah yang terkait dengan kopi Sumsel ini, Kak Feby? Ya, terima kasih. Kami mengajak kita semua untuk kita membesarkan produk kebanggaan kita, kopi Sumatera Selatan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membesarkan kopi Sumatera Selatan? Dan pastikan juga, sampaikan juga, informasikan ke berbagai pihak bahwasannya kopi Sumatera Selatan ini punya kualitas yang premium, mempunyai produksi yang terbanyak di Indonesia saat ini. Jadi potensi ini, peluang ini marilah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Termasuk pengusaha-pengusaha coffee shop, kami berharap produk Sumatera Selatan itu merupakan produk yang ada di coffee shop pengusaha yang ada di Kota Palembang. Dan kepada pengusaha muda di Kota Palembang, kami membuka peluang untuk bergabung bersama kami, Himpunan Pengusaha Muda Kota Palembang. Nah, seperti itu aja, Bang. Terima kasih. Ya, minum kopi Sumsel, memajukan daerah, memajukan Sumatera Selatan. Salam Tribun.